Di bawah lapisan beton tua atau di sudut-sudut tersembunyi kehidupan, selalu ada rahasia yang menanti untuk diungkap. Kisah-kisah mendebarkan, kasus-kasus penuh kejutan, dan kebenaran yang tersembunyi menanti Anda untuk menjelajah bersama kami. Kanal YouTube Informasi Rahasia menghadirkan analisis mendalam dan sudut pandang tajam tentang misteri-misteri yang belum pernah terungkap. Mari kita buka setiap halaman kebenaran bersama. Jika Anda menyukai kisah-kisah menarik dan tidak ingin melewatkan rahasia apapun, segera subscribe kanal Informasi Rahasia hari ini. Tekan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan pembaruan video terbaru dan bagikan kanal ini kepada teman-teman Anda untuk bersama-sama menjelajahi cerita-cerita seru. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus menyajikan konten berkualitas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Di bawah lapisan semen retak dari lantai rumah tua, tulang belulang putih tersembunyi, membuat para pekerja bangunan membuang alat kerja mereka dan berlari melapor ke polisi. Apa yang disembunyikan di bawah lantai semen itu? Apakah pelaku kejahatan harus membayar harga atas perbuatannya? Mari kita jelajahi bersama hari ini. Oktober 2024, sinar matahari pagi yang hangat masih menyapa atap-atap genting yang sedikit miring di kawasan Permai Jaya, sebuah daerah di pinggiran kota Surabaya yang dulu ramai dengan toko-toko kecil, kini perlahan berubah wajah akibat modernisasi. Banyak rumah tua dirobohkan untuk dibangun kembali atau direnovasi. Rumah nomor 7, sebuah rumah petak khas, terjepit di antara dua bangunan yang sedang dikerjakan, tak luput dari perubahan ini. Rumah ini dulunya adalah toko emas terkenal bernama Emas Sejahtera, namun telah tutup selama lebih dari 1 dekade. Pagi itu, tim pekerja bangunan yang dipimpin oleh Bapak Budi Santoso, 45 tahun, sedang merenovasi lantai 1 sesuai permintaan pemilik baru. Suara bor dan palu memecah kesunyian, debu beterbangan. Saat para pekerja sibuk membongkar lantai keramik tua di area dapur, tiba-tiba terdengar suara krek yang tidak biasa. Palu besi seorang pekerja muda seolah mengenai sesuatu yang lebih keras dari keramik atau adukan semen. Budi, kepala tukang yang berpengalaman, segera berteriak, "Hati-hati, ada sesuatu yang aneh." Debu perlahan reda dan mereka dengan hati-hati menyisihkan puing-puing. Sebuah lapisan semen dengan warna berbeda dari lantai sekitarnya muncul, tampak seperti ditambal dengan asal-asalan. Budi memukul pelan lapisan itu dengan palu kecil, dan semen tipis itu pecah memperlihatkan lubang gelap di bawahnya. Bau apek dan busuk menyengat hidung mereka. Seseorang menyinari lubang itu dengan senter, dan terlihatlah sosok kerangka manusia. Teriakan kaget memecah suasana kerja. Lokasi pembangunan segera ditutup, dan kabar cepat sampai ke polisi kota. Tak lama kemudian, Komisaris Agus Wijaya, 50 tahun, kepala tim kejahatan berat dari Kepolisian Reserse Kriminal, tiba di lokasi bersama timnya. Dengan rambut yang mulai memutih dan wajah penuh pengalaman, Agus dikenal sebagai penyidik ulung yang teliti hingga detail terkecil. Dengan prinsip teguh, bukti adalah suara kebenaran. Kesaksian bisa bohong, tapi bukti tidak. Tanpa banyak bicara, Agus memimpin pengamanan dan pemeriksaan lokasi. Dapur tua yang lembab itu kini terasa mencekam di bawah sorotan lampu khusus. Seorang penyidik muda melaporkan, area ini jelas pernah digali. Lapisan semen tambalannya jauh lebih baru dibandingkan lantai keramik tua di sekitarnya. Sepertinya pelaku sengaja menutupinya. Agus membungkuk, mengenakan sarung tangan dan memeriksa dengan cermat. Ia melihat sehelai kain kecil berwarna gelap, keras karena darah kering, terselip di bawah lapisan semen di tepi lubang. Ia memerintahkan teknisi forensik untuk mengambil sampel dengan hati-hati. Tidak ada senjata yang ditemukan di lokasi penguburan. Sementara itu, tim forensik mulai bekerja. Kerangka itu yang terbaring meringkuk di tanah dingin perlahan terungkap. Dokter forensik, Dr. Wayan Suryadi, setelah pemeriksaan awal menyimpulkan bahwa korban adalah pria berusia sekitar 50-60 tahun saat meninggal. Berdasarkan tingkat pembusukan, kematian diperkirakan terjadi sekitar 8-10 tahun lalu. Ketika kerangka diangkat untuk pemeriksaan lebih lanjut, penyebab kematian mulai terungkap, yaitu ada beberapa luka tusuk akibat benda tajam di area dada dan perut. Setidaknya 3 tusukan menembus paru-paru dan hati, mungkin penyebab utama kematian. Selain itu, di tulang tengkorak, tepatnya di pelipis kanan, terdapat tanda-tanda kerusakan akibat pukulan keras yang menyebabkan retak tengkorak.
Korban mungkin diserang secara tiba-tiba atau dipukul hingga pingsan sebelum ditusuk. Paralel dengan pemeriksaan forensik, Agus memprioritaskan identifikasi korban. Setelah menelusuri laporan orang hilang dari 8 sampai 10 tahun lalu di Surabaya dan sekitarnya, serta informasi bahwa rumah itu dulunya toko emas Emas Sejahtera, sebuah nama muncul, yaitu Bapak Made Suryana, lahir tahun 1968, pemilik toko yang dilaporkan hilang sekitar pertengahan 2014. Usia dan jenis kelaminnya sesuai dengan kerangka. Keluarga Made di desa asalnya menyebutkan bahwa ia memiliki gigi emas di rahang atas, detail yang juga cocok dengan kerangka. Untuk memastikan, sampel DNA dari kerangka akan dibandingkan dengan kerabat Made. Sambil menunggu hasil DNA, Agus memutuskan untuk menemui tetangga lama di sekitar toko emas Sejahtera. Beruntung, Bapak Made Darmasana, 68 tahun pensiunan pegawai negeri yang tinggal di rumah nomor 5, masih ada di sana. Dengan rambut putih dan kacamata yang sedikit melorot, Dharma dikenal karena ingatannya yang tajam dan kebiasaannya mengamati lingkungan sekitar. Di ruang tamu kecil di kantor polisi, Dharma bercerita dengan tenang. Saya ingat keluarga Pak Made. Dia, istrinya, Ibu Sari Wulandari, dan seorang pekerja muda namanya Joko Santoso, tinggal di rumah itu. Pak Made orangnya baik, tapi konon suka judi. Ibu Sari kelihatan sabar, jarang bicara. Sekitar 10 tahun lalu Pak Made tiba-tiba hilang. Ibu Sari bilang ke tetangga bahwa suaminya kabur dengan kekasih setelah berjudi dan membawa perhiasan dari toko. Tak lama kemudian, Joko juga pergi dan toko ditutup. Agus mendengarkan seksama, mencatat setiap detail. Apa yang aneh saat Pak Made hilang? Tanya Agus. Dharma mengangguk. Iya, saya ingat malam saat dia hilang. Sekitar jam 10 malam saya sedang menonton TV, lalu terdengar suara ribut dari rumah Pak Made. Suara pria dan perempuan bertengkar. Wanita bertengkar disertai bunyi barang jatuh. Tiba-tiba senyap. Saya pikir cuma pertengkaran rumah tangga biasa, jadi tidak terlalu dipikirkan. Besok paginya, sekitar jam 5, saya lihat Joko keluar rumah dengan motor. Wajahnya gelisah, bajunya kotor seperti ada lumpur, dan ada goresan di tangannya. Dia buru-buru pergi begitu melihat saya. Dharma menambahkan, seminggu setelah Pak Made hilang, Ibu Sari memanggil tukang untuk memperbaiki dapur. Katanya saluran air tersumbat, jadi lantainya digali dan ditutup lagi. Saat itu saya tidak curiga, tapi sekarang terasa aneh. Kesaksian Dharma menjadi petunjuk penting. Sosok Joko Santoso, pekerja yang menghilang bersamaan dengan Made, mulai menjadi tersangka utama. Agus memerintahkan timnya untuk menelusuri Joko. Lahir tahun 1985 di sebuah desa di Jawa Timur, Joko tidak memiliki catatan kriminal besar. Hanya beberapa kali ditegur karena mabuk dan mengganggu ketertiban. Setelah meninggalkan toko, ia seolah menghilang. Namun setelah seminggu pelacakan intensif, polisi menemukan Joko di sebuah pelabuhan kecil di Pacitan, bekerja sebagai kuli angkut ikan dengan nama samaran. Berusia 39 tahun, ia tampak jauh lebih tua, dengan wajah kusam dan mata merah karena kecanduan alkohol. Saat polisi menyergap kamar kontrakannya yang kumuh, Joko sedang mabuk berat. Dibawa ke kantor polisi Surabaya, ia awalnya bersikap keras kepala, bersikukuh. Saya tidak tahu apa-apa tentang Pak Made, saya sudah lama tinggalkan toko itu. Namun Agus dengan tenang menunjukkan foto-foto lokasi, kerangka yang baru digali, dan mengulang kesaksian Dharma tentang pagi saat Joko pergi dengan wajah gelisah dan tangan tergores. Mata Joko mulai goyah, keringat dingin membasahi dahinya. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya ambruk, mengaku, iya, saya yang membunuh Pak Made. Menurut pengakuannya, pada malam 19 Mei 2014, Joko dimarahi keras oleh Made karena merusak perhiasan pesanan pelanggan. Made mengancam memotong gajinya. Dalam kemarahan, Joko bertengkar dengan Made yang kemudian memukuli Joko dengan tongkat kayu. Dalam kepanikan, Joko mengambil pisau buah dari meja dapur dan menikam Made berulang kali. Ketika Made ambruk, Joko panik, menyeret tubuhnya ke sudut dapur, menggali lubang dengan sekop dari gudang, dan menutupnya dengan semen sisa renovasi.
Ia mengaku bertindak sendirian dan mengklaim Ibu Sari tidak tahu apa-apa. Namun Agus mulai mencurigai Ibu Sari Wulandari, istri Made. Penyelidikan menunjukkan bahwa beberapa bulan setelah Made hilang, Sari menjual toko dan rumah dengan harga di bawah pasar, lalu pindah ke daerah lain di Surabaya. Hidup tertutup. 6 bulan setelah kejadian, rekeningnya menerima setoran besar, sekitar 500 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar pada 2014. Ketika ditanya, Sari mengaku itu hasil tabungan dan penjualan toko, tapi ia gagal menunjukkan bukti konkret. Analisis forensik kain berlumur darah menunjukkan itu adalah sutra mahal, kemungkinan dari gaun tidur wanita, bukan pakaian Joko atau Made. Selain itu, sebuah kontrak asuransi jiwa atas nama Made ditemukan, dengan Sari sebagai penerima manfaat tunggal bernilai sangat besar. Seorang penyelidik muda, Letnan 1 Dedi Pratama, juga menemukan rumor bahwa sebelum menikah dengan Made, Sari pernah menikah dan suami pertamanya meninggal dalam kecelakaan misterius, meninggalkan kompensasi besar. Agus memutuskan untuk menginterogasi Joko lagi. Kali ini di bawah tekanan bukti, Joko akhirnya mengaku bahwa Sari adalah dalangnya. Ia mengungkapkan bahwa Sari memiliki hubungan gelap dengan seorang pria bernama Tony, seorang preman lokal. Sari merencanakan pembunuhan Made untuk mendapatkan harta dan asuransi. Malam itu, Sari mencampurkan obat tidur ke dalam minuman Made. Ketika Made mulai lemas, Tony menyelinap masuk, memukul kepala Made dengan tongkat hingga pingsan, lalu menikamnya. Joko, yang melihat sebagian kejadian, dibujuk dan diancam Sari untuk membantu mengubur mayat. Kain sutra itu ternyata bagian dari gaun tidur Sari yang robek saat perkelahian. Sari dipanggil ke kantor polisi. Awalnya tenang, mengklaim Made kabur dengan kekasih. Namun ketika Agus menunjukkan bukti, kain sutra, kontrak asuransi, dan pengakuan Joko, Sari akhirnya ambruk, mengaku merencanakan pembunuhan bersama Tony untuk menguasai harta dan asuransi. Di pengadilan, Joko, yang bekerja sama dengan polisi, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas tuduhan menyembunyikan kejahatan dan merusak jenazah. Sari Wulandari dijatuhi hukuman seumur hidup karena pembunuhan terencana dengan motif keji. Tony masih buron, tetapi perintah penangkapan nasional telah dikeluarkan. Hari itu 22 Mei 2014, hujan deras mengguyur desa Sukamaju, Kecamatan Gresik, Jawa Timur. Di sebuah rumah 2 lantai di gang sempit, suasana duka menyelimuti. Bapak Agus Santoso, seorang pria sederhana, ditemukan tewas di kamar mandi oleh putranya, Bima, pagi itu. Darah mengalir dari kepalanya, membasahi lantai keramik. Istri Agus, Ibu Rina Susanti, mengklaim suaminya pingsan karena sakit jantungan dan terjatuh. Ia buru-buru mengatur pemakaman, menolak otopsi dengan alasan ingin suami beristirahat dengan tenang. Namun kakak Agus, Ibu Siti Aminah, curiga. Ia melihat luka di kepala adiknya yang tidak wajar dan bersistuk melaporkan polisi meski Rina menolak. Polisi Gresik dipimpin Inspektur 1 Bima Pratama segera memeriksa lokasi. Kamar mandi kecil itu berbau disinfektan, menandakan ada yang berusaha membersihkan tempat kejadian. Pemeriksaan forensik menunjukkan Agus meninggal antara pukul 2 sampai 6 pagi, bukan pukul 7 pagi seperti klaim Rina. Luka di kepala dan memar di leher menunjukkan serangan dengan benda tumpul dan kemungkinan dicekik. Tidak ada tanda perlawanan, menandakan serangan mendadak. Jejak kaki besar, ukuran 42, ditemukan di tanah basah dekat tembok rumah, mengindikasikan seseorang menyelinap masuk. Penyelidikan mengungkap bahwa Agus memiliki asuransi jiwa senilai 200 juta rupiah dengan Rina sebagai penerima manfaat tunggal. Seorang rekan kerja Rina di sebuah konveksi mengungkapkan bahwa Rina memiliki kekasih muda bernama Dedi Setiawan, seorang pekerja lepas yang sering mengantar Rina pulang. Saat diinterogasi ulang, Rina akhirnya mengaku. Ia dan Dedi merencanakan pembunuhan karena Rina lelah dengan kehidupan pernikahannya yang sulit dan tergoda oleh uang asuransi. Malam itu, Rina memancing Agus ke kamar mandi, dan Dedi yang sudah bersembunyi memukul kepala Agus dengan palu kayu lalu mencekiknya.
Setelah itu, mereka berusaha menutupi kejahatan dengan membersihkan lokasi dan mengatur pemakaman cepat. Di pengadilan pada 10 Mei 2015, Dedi dijatuhi hukuman mati, sementara Rina mendapat hukuman seumur hidup. Keadilan telah ditegakkan, namun duka keluarga Agus tetap tak terhapuskan. Misteri-misteri telah terungkap, keadilan telah ditegakkan, namun pelajaran tentang hati nurani manusia dan batas antara kebaikan dan kejahatan masih terus bergema. Setiap kisah adalah pengingat bahwa kebenaran, betapapun tersembunyi, pada akhirnya akan menemukan cahayanya. Kanal Informasi Rahasia berharap telah membawa Anda momen-momen mendebarkan dan sudut pandang mendalam tentang kasus-kasus yang penuh intrik. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menemani informasi rahasia dalam perjalanan mengungkap rahasia-rahasia tersembunyi. Jika Anda menyukai konten kami, jangan lupa untuk subscribe kanal, tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru, dan bagikan kepada teman-teman untuk bersama-sama menyebarkan kisah-kisah menarik ini. Dukungan Anda adalah motivasi besar bagi kami untuk terus menghadirkan konten berkualitas. Terima kasih sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.